kembali lanjutkan Kompas Bisnis. Saya masih bersama dengan analis senior Info Vesta Utama, Mas Praska Putrantio. Mas Praska, tadi sebelum jeda kan kita membahas soal investor pemula, gimana caranya menghitung saham BRIS ini sekarang kemahalan atau enggak ya kalau misalnya kita mau beli. Dan kalau kita lihat auto reject bawah nih sudah di pembukaan perdagangan pagi hari ini, artinya sudah turun 7%. Kalau ngitungnya gimana nih Mas? Sebenarnya kemahalan apa enggak? Kapan kita bisa masuk Mas? Ya, sebenarnya untuk bagi investor pemula tadi di samping secara tren pergerakan harga yang bisa dikatakan cukup liar ya, cukup kuat dalam kurang lebih perdagangan sekitar 6 bulan terakhir, bahkan naik lebih dari 10 kali lipat. Di sini memang kita melihat investor retail perlu mewaspadai ya, sini kan tekanan jual masih cukup tinggi yang juga masih berlangsung hingga hari ini, terutama setelah resmi ya dirilis Bank Syariah Indonesia hasil dari media tersebut. Nah, secara valuasi memang saya melihat di sini kita bisa menggunakan pendekatan price earning ratio atau dan juga price to book value PBV, yang dimana di sini kalau saya lihat berdasarkan data laporan keuangan terakhir per September, saham BRIS ini masih punya angka PER sekitar 90 kali, artinya memang ya angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri perbankan yang sekitar antara 10 sampai 20 kali seperti itu. Dan juga secara price book value pun juga PBV tadi di sini masih sekitar 4 sampai 5 kali, yang menurut saya pun juga masih di atas rata-rata perbankan juga berkisar 2 sampai 3 kali seperti itu. Itu yang membuat menurut saya valuasi BRIS secara fundamental berdasarkan kondisi laporan keuangan terakhir masih tampak relatif mahal, dan ini yang membuat juga di samping akselerasi sudah terjadi membuat investor melakukan tekanan jual yang masih berlanjut hingga hari ini. Masih cukup tinggi ya. Nah, kalau saham ini sebenarnya cocoknya untuk investasi menengah atau investasi jangka panjang, Mas Praska? Ya, untuk saham BRIS sendiri pasca dari merger ini ya, saya melihat sebenarnya potensial dan jangka panjang ya, karena tadi ya didukung dengan rencana peningkatan akselerasi pertumbuhan pembiayaan yang mencapai 70%, saat ini masih sekitar untuk BRI Syariah sendiri masih 59%, dan juga di sini peluang ekspansi dari Bank Syariah Indonesia di sini kan sudah diperkirakan masuk ke buku 3 ya, artinya persaingan tersebut menjadi cukup cukup kuat sekali dan juga bisa membangun sinergi pemerintah juga. Ini kita melihatnya sebenarnya lebih ke jangka panjang ya, karena kenapa? Karena sebenarnya efek dari merger ini akan lebih terlihat dalam kurang lebih 1 sampai 2 tahun kemudian dari 1 sampai 2 tahun. Ya, dari sisi laporan keuangannya dan mempengaruhi juga evaluasi dari indikator tadi ya, price earning ratio dan juga price book value-nya. Jadi kita harus nantikan dan juga sambil harus ditunggu. Sebenarnya kalau Mas Praska katakan 1 sampai 2 tahun ke depan tergantung juga dari hasil laporan keuangan, begitu ya Mas? Ya, Oke, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, analis senior Info Vesta Utama Praska Putrantio di Kompas Bisnis pagi hari ini. Selamat pagi Mas Praska.